Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam Teduh Pagi GKI Gayung Sari, Surabaya. Pagi hari ini sebelum kita memulai, saya mengucapkan selamat Paskah 2022. Kiranya kebangkitan Kristus membangkitkan kita semua untuk makin mengasihi Tuhan, makin mencintai sesama kita, makin melayani Tuhan, dan biarlah kita makin diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Selamat mengikuti Teduh Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini kami peringati kebangkitannya. Dan biarlah dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kami semua merasakan sukacita, merasakan satu kebahagiaan, bahwa ada pengharapan di depan ketika Tuhan telah bangkit dari kematiannya. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkati kami semuanya, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, dan biarlah apa yang kami dengar akan kami lakukan dan akan kami saksikan bahwa hidup bersama Tuhan Yesus adalah hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang menyenangkan, hidup yang mendapatkan jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan permulaan, pertengahan hingga akhir pertemuan kami ini saat teduh pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini kita ambil dari Matius 28 ayat pertama sampai dengan 15. Dan kami mengambil tema memaknai kebangkitan Kristus. Saudaraku yang dikasihi, demikian firman Tuhan Matius 28 ayat 1 sampai dengan 15. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah
pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, Yesus. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat selanjutnya adalah dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Dan saudara, marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hari Kamis yang lalu, Majelis Jemaat bersama dengan komisi-komisi dan juga Bapak Pendeta Andreas Satur ada acara yaitu pembasuhan kaki. Jujur saya agak terharu karena seorang gembala, seorang pendeta membasuh kakiku yang sudah aku pakai berjalan lebih dari 75 tahun, bahkan 79 tahun. Saya terharu dibasuh oleh Pak Pendeta dan dilapi dengan anduk kecil. Saya merasa bersyukur sekali. Saya bisa membayangkan ketika murid-murid kakinya juga dibasuh oleh Tuhan Yesus. Pasti mereka juga memikirkan begitu. Seketika itu muridnya yang namanya Petrus, "Tuhan, aku jangan dibasuh kakiku, semua saja, dibasuh semuanya saja." Jadi dia tidak mengerti maknanya, artinya bahwa kita saling mengasihi, kita saling mempedulikan, kita saling melayani, dan lebih dari itu kita bekerja bersama-sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah di dalam pelayanan di dalam gereja. Saya menangis ketika hari Jumat di dalam kebaktian Perjamuan Kudus diputarkan sebagian film dari sengsaranya Tuhan Yesus. Jujur saya tidak tahan melihat itu, tidak sampai hati melihat Tuhan Yesus diseksa seperti itu. Lebih-lebih diceritakan oleh Ibu Ani, Pendeta Ani, bahwa Tuhan Yesus itu didera itu dengan kulit kecil-kecil begitu yang sudah dijadikan satu, pucuk-pucuknya itu diberi tembaga yang sangat runcing. Jadi ketika ditempelkan kepada badan itu sangat sakit dan mengeluarkan darah. Tuhan Yesus didera begitu. Demikian juga ketika saya melihat seorang yang menceritakan ketika dia menjadi bintang film melakukan atau ia sebagai Tuhan Yesus, dia juga diseksa seperti itu, tapi badannya ditutupi dengan sesuatu supaya dia tidak merasakan sakit. Tetapi di sela-sela yang tidak tertutup itu kena tembaga itu, dia menjerit, "Aduh!" Dia berkata, "Aduh, sakit."
orang-orang mengatakan aktingnya bagus sekali. Itu sebetulnya bukan acting, tapi sebetulnya benar-benar dia sakit. Padahal itu lebih ringan daripada apa yang diterima oleh Tuhan Yesus. Singkat cerita, akhirnya Tuhan Yesus setelah didera, dicerca, dinista, diludahi, dihina, akhirnya Tuhan Yesus dinaikkan di kayu salib. Itu Tuhan Yesus, bukan orang lain. Dinaikkan ke kayu salib, tangannya dipaku, tangan kiri kanan dipaku, kakinya dipaku di atas kayu salib. Betapa rasanya sakit. Belum lagi dengan kepala yang diberi mahkota duri. Ini gembeng sekali, ini mudah sekali kena keluar darahnya. Itu tancapkannya bukan pelan-pelan, ini mahkotanya begitu. Tapi cerep. Wah, seperti apa rasanya, saya nggak bisa membayangkan betapa Tuhan Yesus betul-betul disiksa sampai seperti itu. Tetapi hari ini kita merayakan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan sudah dimasukkan di dalam gua, yaitu kubur yang sudah disiapkan oleh Yusuf Arimatea itu. Dikafani, Tuhan Yesus dikafani, dimasukkan ke dalam gua itu dan ditutup dengan batu yang besar di depan pintunya itu. Nah, hari yang ketiga, hari ini, hari Jumat, Sabtu, Minggu ini tadi, Tuhan Yesus bangkit lagi. Bukan pura-pura, benar-benar Tuhan Yesus bangkit. Di luar dijaga oleh serdadu-serdadu yang dengan senjatanya supaya murid-murid Tuhan Yesus tidak ada yang datang ke situ. Saudaraku, tetapi kuasa Tuhan melebihi dari kuasa apapun. Pagi hari itu, sebelum matahari terbit, gempa bumi yang besar terjadi di dekat-dekatnya kubur Yesus itu. Dan pintu yang batu besar itu terbuka. Malaikat Tuhan ada di situ, duduk di atas batu itu. Dan mereka semuanya takut, serdadu-serdadu takut semuanya. Mereka melihat malaikat yang turun dari sorga. Dan di dalam kubur itu Tuhan Yesus sudah tidak ada. Karena benar-benar Yesus Kristus itu sudah bangkit. Di dalam pengakuan iman rasuli, orang Kristen mengatakan, aku percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari Bunda Maria, yang sengsara pada waktu Pontius Pilatus berkuasa, disalib dan mati dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudaraku, dan satu kali nanti Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia ini untuk menghakimi saya dan saudara. Bersyukur kita sebagai orang-orang Kristen sudah mendapatkan jaminan yang pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi kita orang Kristen yang percaya dan mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Maka di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, mereka yang mengaku dan percaya bahwa Yesus itu anak Allah, maka dia akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diangkatnya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, demikian besarnya kasih Tuhan Yesus kepada dunia ini, sehingga mau menggantikan kita untuk didera, untuk disiksa, dianiaya. Tapi hari ini kita memperingati Tuhan Yesus itu telah bangkit lagi. Dan apa yang dimaknai oleh mereka itu ketika Tuhan Yesus bangkit itu? Sebelum mengetahui bahwa Tuhan Yesus bangkit, murid-murid Tuhan Yesus, perempuan-perempuan itu datang ke kubur, menyatakan bahwa mereka itu mengasihi Tuhan Yesus. Mereka membawa rempah-rempah untuk diberikan di kubur Tuhan Yesus. Dan mereka mikir, tapi siapa nanti yang akan membukakan batu yang besar itu supaya kita bisa masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus?
ternyata apa yang ditakutkan oleh perempuan-perempuan itu, karena batu itu sudah dibuka dan ada malaikat ada di situ. Mereka takut, itu siapa itu? Tetapi malaikat itu berkata, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, saudaraku, yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus itu datang ke kubur di ayat 1 tadi, menyatakan bahwa dia itu mengasihi Tuhan Yesus. Dan setelah diberitahu oleh malaikat, Tuhan Yesus telah bangkit. Dan malaikat itu mengatakan, katakanlah kepada saudara-saudaramu bahwa Yesus itu telah bangkit. Yesus tidak ada di kubur. Tuhan Yesus tidak ada makamnya. Dia pun pergilah perempuan-perempuan itu memaknai kebangkitan Tuhan Yesus ini dengan melayani, bersaksi, menyampaikan kepada saudara-saudaranya bahwa Tuhan Yesus betul-betul pada saat ini telah bangkit. Jadi makna yang dimaknai oleh murid-murid Tuhan Yesus perempuan-perempuan itu, ia datang ke kubur Kristus dan mereka pergi dari kubur itu mengatakan, menyampaikan berita bahwa Yesus telah bangkit di ayat 8. Yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus begitu mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi ada juga di situ serdadu-serdadu yang mereka sangat gentar, mereka sangat ketakutan, mereka menyaksikan sendiri bahwa gempa bumi terjadi, malaikat Tuhan dari sorga datang dan membukakan pintu itu, dan juga saudaraku, malaikat itu berpakaian yang sangat mulia. Mereka melihat sendiri dan malaikat mengatakan bahwa Yesus tidak ada di sini sebab dia sudah bangkit. Tetapi apa yang mereka lakukan? Saudaraku, ketika mereka lapor kepada para imam-imam mahkamah agama, ia mengatakan Yesus telah bangkit. Tadi ada malaikat datang, gempa bumi terjadi, dan saya tidak berani lagi, saya takut. Makanya saya lari ini, saya laporan kepada Bapak. Dia telah bangkit. Tetapi apa kata mereka di ayat yang terakhir tadi di Mahkamah Agung tadi? Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Benar-benar Yesus itu bangkit. Ada malaikat dari surga yang datang. Mereka berpakaian mulia sekali dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Yesus tidak ada di kubur lagi. Kubur itu telah kosong. Tapi dan imam-imam kepala itu lalu mengadakan rundingan, mengadakan rapat. Dan mereka sudah berunding dengan tua-tua. Mereka mengambil keputusan yang aneh sekali. Memberikan keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu yang lapor itu tadi. Nih, tak kasih uang. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini satu hal yang sangat memutarbalikkan kenyataan yang benar. Tuhan Yesus bangkit, tapi dikatakan muridnya telah mencuri. Saya pikir kalau orang mencuri jenazah itu untuk apa? Satu. Yang kedua, kalau mencuri jenazah, kenapa kafannya ditinggalkan di situ? Padahal pada waktu kita melihat Tuhan Yesus penuh dengan luka. Untuk apa mereka mengambil mayatnya dan ditinggalkan kafannya itu? Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus itu dicuri. Tapi mereka katakan bahwa murid-muridnya yang mencuri, dan apabila hal itu kedengaran oleh wali-wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Saudaraku, demikian kata-kata imam-imam kepala itu. Dan selanjutnya mereka itu, serdadu-serdadu itu yang lapor itu tadi, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka.
Dan anehnya, cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi pada saat itu sampai sekarang ini. Bahkan cerita ini tersiar di mana-mana dari orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan Yesus mengatakan orang Kristen itu tidak ada artinya. Mereka itu ngapusi. Orang Kristen itu pembohong. Yesus itu tidak bangkit, tetapi dicuri murid-muridnya. Itu sampai sekarang banyak yang tidak percaya. Tapi pagi hari ini saya mengatakan, Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah yang maha kuasa. Dia adalah anak Allah satu-satunya yang menebus dosa-dosa manusia dengan melakukan disalib, didera dan dicerca itu tadi. Itulah Tuhan Yesus yang dia sangat mengasihi kita. Saudaraku, penjaga-penjaga itu memberitahukannya kepada imam-imam itu, diberi uang suruh mengatakan yang tidak benar. Bukan bangkit tapi dicuri oleh murid-muridnya. Ini satu hal yang tidak masuk akal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus itu untuk kita? Maknanya kan kita mengerti bahwa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus itu ada satu pengharapan. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus itu kita mendapatkan pengampunan. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus menang atas maut. Dan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus itu mengandung janji bahwa apabila kita percaya, taat, setia kepada Tuhan Yesus, maka kami juga, kita semua diberi jaminan untuk selamanya kita akan bersama dengan Tuhan Yesus masuk ke dalam sorga. Tidak semoga, tetapi bagi orang Kristen pasti. Ini janji Tuhan yang pasti. Tetapi dengan janji Tuhan yang pasti itu, kita tidak boleh seenaknya menjadi orang Kristen. Toh saya nanti akan masuk surga. Saudaraku, mari kita maknai kebangkitan Tuhan Yesus ini dengan makin melayani Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, makin mau melayani, makin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Paskah tahun ini Tuhan memberikan pikiran hati kita bisa memaknai arti kebangkitan Tuhan Yesus itu, bisa menghargai korban Kristus di atas kayu salib itu, dan biarlah dengan memaknai Paskah tahun ini kita makin dikuatkan iman kita, makin diteguhkan. Kita tidak mudah untuk mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena kamu itu dihapusi, Yesus tidak bangkit. Jangan sampai. Kita yakini bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus telah menebus segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Karena apa? Tuhan sendiri telah mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup kecuali hanya Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang mengatakan aku ini juru selamat dunia kecuali Tuhan Yesus. Bukan juru selamatnya orang Kristen saja, tetapi juru selamat semua bangsa, semua dunia. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan jaminan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk di dalam kerajaan surga. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat Paskah, berkat Tuhan yang melimpah untuk kita. Dan biarlah berkat yang melimpah itu juga kita salurkan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Anak-anak, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosa.
dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudaraku, marilah kita menundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami mengucapkan syukur kepadamu karena pagi hari ini kami boleh merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Makna dari kebangkitan Tuhan Yesus itu sebetulnya banyak sekali, tetapi hamba-Mu hanya menyampaikan sedikit. Tapi kami tahu kami semua akan menggali sendiri dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu, dan kami semua biarlah menjadi orang-orang yang makin mengerti arti dari kebangkitan Tuhan Yesus itu untuk orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami telah selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus terus akan berbicara kepada kami semua untuk makin mengerti tentang Tuhan Yesus dan kebangkitannya dan kuasanya dan kasih sayangnya dan cinta kasihnya. Saudaraku, saudara-saudara kami yang ada di jemaat di Gayung Sari, kami berdoa untuk yang lanjut usia, ada yang sakit dan juga yang menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami selalu mengingat mereka. Berkati mereka Tuhan di hari-hari usianya yang telah lanjut. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan iman, memberikan kesehatan, memberikan hati yang berserah kepada Engkau, sehingga saudara-saudara kami, jemaat kami yang telah lansia, sudah usur, itu akan terus mempunyai kekuatan iman yang luar biasa sampai Tuhan Yesus memanggil kembali. Kami berdoa untuk pendeta, para penatua, para komisi-komisi dan aktivis jemaat dari manapun mereka, baik anak-anak maupun ibu-ibu, komisi-komisi, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Teristimewa kami berdoa untuk pendeta kami, konsulen Bapak Andreas Satur, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan kebijaksanaan, akal budi yang datang dari Engkau, sehingga memimpin kami dengan sebaik-baiknya. Demikian juga para penatua, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hati yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, sehingga di dalam pelayanannya para penatua ini benar-benar hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan di GKI Gayung Sari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan gereja kami GKI Gayung Sari ini dalam tangan kuasa. Kami juga berdoa untuk seluruh program dan ibadah di tahun 2022 ini di GKI Gayung Sari, baik itu secara online maupun onsite. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati semuanya. Terlebih kami berdoa untuk tim multimedia yang selalu bekerja untuk online maupun onsite. Semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan juga alat-alat yang dipakai, kiranya Tuhan memberkati sehingga anak-anak di Mulmed ini benar-benar merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai mereka di dalam pekerjaan, terutama dalam pelayanan di gereja ini. Bapak, kami berdoa untuk proses pencalonan
Penatua periode tahun 2022 sampai 2025. Kiranya Tuhan sendiri yang mempersiapkan calon penatua itu untuk melayani di gereja kami. Demikian juga kami berdoa untuk pengusulan kebutuhan pendeta. Untuk itu kami serahkan pergumulan kebutuhan untuk pencalonan pendeta ini juga kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memilihkan kami seorang pendeta yang akan memimpin kami di sini. Terima kasih Tuhan. Pasti yang terbaik Tuhan akan berikan pada kami. Demikian juga kami berdoa untuk panitia yang mengurusi proses perizinan gereja. Tuhan, kami tidak bisa berbuat sendiri tanpa pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, akal, makrifat, dan supaya semuanya itu bisa menghasilkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk di gereja GKI Gayungsari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk untuk daerah dan daerah-daerah yang mengalami korban, mengalami banjir, mengalami gempa bumi, mengalami semua yang menyedihkan tertimpa di daerah Indonesia ini. Kami mohon Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan jalan keluar untuk mereka untuk menjadikan hidupnya kembali baik. Demikian juga yang terbakar, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga akan memberikan hati yang tenang bagi mereka untuk bisa melakukan yang terbaik. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintahan dalam negara kami. Dari Bapak Presiden sampai pada RT RW, kiranya Tuhan memberikan pertolongan, memberikan Tuhan mereka itu takut akan Tuhan dan akan melakukan sesuatu yang benar-benar untuk kebutuhan rakyat dan untuk kebutuhan bangsa Indonesia semuanya. Berkati untuk kejayaan dan untuk kebahagiaan kita semuanya, untuk semua dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan dan lain-lain. Kami juga berdoa mengucap syukur karena pandemi pada saat ini sudah makin berkurang. Kiranya Tuhan juga akan melenyapkan semua penyakit COVID yang ada di sini. Kami Tuhan juga berdoa kiranya masyarakat sekitar gereja kami ini dan juga masyarakat di kota Surabaya ini, masyarakat di bangsa dan negara kami ini semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khusus pada pagi hari ini kami berdoa untuk ibu-ibu, bapak-bapak, saudara kami yang sakit, yaitu Ibu Susana Indrawati, Ibu Bapak Irwan Wijaya, Saudara Andre, Ibu Nani Johansson, juga untuk Ibu Liliana Santoso, Pendeta Emeritus Sinsiono, dan juga Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari. Juga berdoa untuk Ibu Liranti Pontoh. Kami berdoa juga untuk Ibu Yus Umani, Ibu Sena, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, Bapak Ruli, Bapak Gino, Bapak Matius, Bapak Frederick Wilhelm, juga Bapak Saudara Yuliana Adiana, dan juga akan berdoa untuk cucu kami Ardian Gresio Dibarim yang saat ini masih sakit. Kiranya saudara-saudara kami sebutkan ini, bahkan yang tidak kami sebutkan, Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan, obat-obat yang diminum semua Tuhan berkati, dan mereka akan memuji Tuhan dan mereka akan bersukacita bersama-sama lagi dengan kami. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun pada bulan ini, pada minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Hansen, Bapak Hansen, Andreas, juga untuk Bapak Victor Sutejo, untuk Ibu Fitria Tristiana. Kiranya Tuhan memberkati dengan umur yang panjang, dengan kesehatan yang baik, dan biarlah hidupnya selalu diserahkan untuk Tuhan. Berkati keluarganya, berkati rezekinya, berkati kehidupannya, pelayanannya, dan pekerjaannya dimanapun mereka berada. Tuhan banyak sekali akan kami aturkan.
Kami doakan tetapi Tuhan mengerti kebutuhan kami, khususnya GKI Gayung Sari ini. Kami berdoa khusus untuk saudara-saudara yang mengikuti doa pagi ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Biar mereka penuh dengan sukacita di dalam menghadapi, di dalam memperingati Paskah tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali kepada pekerjaan kami, aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dalam tingkah laku kami, setiap langkah kami Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami, dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit, Juru Selamat dunia, yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.